Kenapa diet kamu selalu gagal, tuh timbangannya nggak turun lagi? Ini banyak banget datanya ke saya ya, jadi kayak, Vin saya sudah diet, kenapa tapi beratnya nggak turun-turun, udah sebulan nih diet, kenapa nggak turun gitu. Ada juga, Vin kenapa nih saya udah diet, timbangan nggak turun tapi badan kecilan, which is itu a good progress. Nah jadi aku mau kasih saran, mungkin beberapa dari kalian mengalami hal yang sama. Jadi satu, ketika timbangan kalian itu nge-stuck, hal itu mungkin hal yang wajar untuk di awal-awal bulan. Kenapa? Karena mungkin biasanya metabolismenya lama, badannya nggak pernah olahraga, jadi pengeluaran energinya juga diadaptasi gitu. Nah jadi nge-stuck, maksudnya seperti ini, ada orang A sama orang B. Orang A ini nggak pernah olahraga nih, cuma malas-malesan. Badan kita akan berpikir kayak, oh ya udahlah, ini keperluan energinya dikit, orang nggak dipakai. Yang satu lagi olahraga, dia akan berpikir, oh ini kebutuhan energinya banyak nih karena ada olahraganya gitu kan, olahraga keluar energi. Contoh seperti itu. Nggak cuman kebutuhan energi di hari itu, tapi juga metabolisme di badan. Metabolisme di badan itu adalah massa otot yang terkumpul ketika kamu habis olahraga. Jadi olahraga itu, kalau misalnya kamu fat loss, paling penting itu menurut aku adalah angkat beban. Kenapa? Karena angkat beban itu nggak cuman bisa naikin metabolisme kamu, kasih bentuk badan kamu, bikin kita lebih fit, bikin badan lebih bagus juga. Jadi banyak banget kasus-kasus kayak klien-klien aku, misalnya 1 bulan pertama berat badannya nggak turun sama sekali, kayak biasa-biasa aja gitu, berat nggak naik, berat nggak turun, badan juga nggak kecilan gitu. Bahkan ada yang di bulan pertama itu beratnya naik, kayak naik 2 kilo gitu, tapi itu massa otot semua gitu, lemaknya mungkin belum ada yang hilang gitu. Mungkin karena pola makannya masih terlalu kalorinya mepet banget sama kalori defisitnya. Mungkin karena suka cheat meal, itu banyak yang kayak gitu. Cuman ketika massa otot itu kan keakumulasi, semakin lama kita semakin kuat gitu kan. Tadi yang nggak bisa push up, tiba-tiba bisa push up 2 kali, dari 2 kali bisa 4 kali, dari 4 kali bisa 20 kali push up langsung. Nah itu massa ototnya keakumulasi. Semakin banyak massa otot, metabolisme kamu akan semakin bertambah. Jadi bisa jadi di bulan pertama kamu nggak berkurang, tapi di bulan kedua kamu turun tuh 2 kilo, bulan ketiga kamu turun 3 kilo. Jadi semakin ke ujung malah hasilnya makin cepat gitu. Jadi kalau kamu angkat beban, yang aku saranin konsepnya adalah kamu sabar, karena massa otot itu keakumulasi itu nggak instan ya, kayak kita main besoknya sakit-sakit kamu mau hajar lagi kan nggak bisa, dia perlu recovery. Jadi poin pertama, kalau misalnya berat badan kamu nggak turun-turun atau diet kamu selalu gagal, satu, mungkin kamu ngamen beban atau kamu cuma kardio aja. Kamu bisa lihat youtuber yang nggak cuma aku, mungkin karena kamu lihat, lu cowok yang ngomong, banyak kok youtuber cewek juga yang aku kenal, kita relasi baik, mereka pun angkat beban dan badannya bagus sekali gitu, dan mereka bilang, gua angkat beban benar-benar investasi terbaik, karena ketika misalnya udah setengah tahun kita udah angkat beban, akumulasi massa otot kekumpul, itu kita makan pun kalorinya bisa lebih banyak gitu, jadi bisa makan lebih banyak dan lebih enjoy. Nah jadi saran aku, kamu pastiin ada angkat beban. Saran yang kedua adalah, kalau udah angkat beban belum turun, sabar. Metabolisme itu, massa otot itu bertambah terakumulasi, nggak langsung instan ya, nggak langsung kamu latihan 1 bulan bisa langsung memiliki massa otot kayak orang udah latihan 2 tahun ya, tentu beda kayak gitu. Nah jadi semoga ini membantu tentang penjelasannya. Sama juga jangan takut kalau misalnya timbangan sama tapi berat badan mengecil, itu artinya tandanya ada massa otot naik, massa lemak berkurang. Itu hal yang berbeda ya, karena orang berpikir kayak, oh lemaknya berubah jadi otot ya, enggak, itu sama sekali berbeda. Jadi bisa jadi massa ototnya naik 1 kilo, massa lemaknya terbawah 1 kilo, jadi alhasil beratnya stabil. Cuman kamu bisa cek di Google, kayak misalnya kamu ketik fat versus muscle atau lemak versus otot, itu walau beratnya 1 kilo, saya beda. Mungkin kalau lemak 1 kilo segini, kalau otot tuh padat segini gitu. Jadi badannya kecilan. Ingat, patokannya itu sebenarnya adalah di bentuk badan kita, jadi sabar aja. Semoga video ini membantu. Jangan lupa kalian klik subscribe sama kalian klik bell sampai biar nggak ketinggalan video-video apapun. Thank you.